mewawancarai mantan rektor Prof. Dr. Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Noval Novlan dan saya ingin mewawancara Pak Prof. Sunarto. Jadi bisakah Bapak memperkenalkan diri dan latar belakang Bapak? Oh ya, terima kasih. Nama saya Sunarto ya, lahir di Klaten, Jawa Tengah, tahun 47. Ya, dari pekerjaan ketika lulus tahun 73 dulu dari Gajah Mada, kemudian menjadi pegawai negeri di Kementerian Kehakiman. Dan kalau sore ngajar di Mustopo ini. Di Mustopo ini juga sejak tahun 73. Jadi di Mustopo waktu itu Fakultas Ilmu Publisistik. Kalau sekarang yang namanya komunikasi itu. Nah itu dulu masih kecil saya masuk ke sini, mahasiswanya hanya 5 orang ya. Tahun 73 itu terus berkembang. Akhirnya saya tahun 75 itu sudah diangkat jadi sekretaris fakultas. Nah kemudian jadi dekan tahun 81, 88, kemudian dekan lagi tahun 2001 sampai 2008, kemudian terakhir rektor 2008 sampai 2016. Jadi itulah sekedar saya. Terima kasih. Sejak kapan Bapak mengenal sosok Dr. Prof. Mustopo? Ya, jadi pada waktu itu saya kalau pagi kan sebagai pegawai kehakiman, saya melamar itu zaman waktu itu lihat di depan itu ada nama Fakultas Publisistik. Terus saya lamar, saya langsung dipanggil. Ya tahun 73 itu bulan Maret kalau nggak salah, bulan April ya. Saya langsung ya tidak dites, hanya dikasih nasihat. Ya kau usah terima, kau usah terima langsung masuk. Tapi tahun 73 itu saya masuk, ya mahasiswanya kurang teratur ya. Jadi hanya 5 orang tapi sudah nggak pada datang karena para dosennya juga sudah mungkin waktu itu karena kegiatannya tidak ada, nggak pada datang. Nah demikian saya datang, saya teleponi itu mahasiswa itu antara lain dulu ada wartawan Kartini ya, itu Pak Butom namanya, ada kepala humas PBRI sini Pak Adi Kasno, ada seniwati Said ya, ada bukan Dewati itu humasnya Bunas ya, itu ada Bu Susilo itu dulu ketua Yayasan Sinar Kasih. Jadi mahasiswa sepuh-sepuh semua. Waktu saya ngajar awal-awalnya kan baru umur 20-an ya, tapi yang saya ajar itu umur 50-an ke atas. Saya pernah kesannya itu uji skripsi itu malah nuntun yang saya uji, Bu Susilo itu intinya antara lain kesannya ya. Menurut Bapak bagaimana karakter atau kepribadian Prof. Dr. Mustopo? Prof. Dr. Mustopo itu walaupun keturunan Ningrat ya, konon keturunannya Brawijaya, tapi beliau itu merakyat, ya, sangat merakyat. Nah, itu ternyata terbukti merakyatnya itu antara lain ketika beliau kuliah di Stopit di Surabaya sana tahun 40-an aja sudah mendirikan lembaga kepedulian sosial. Lembaga kepedulian sosial itu seperti kalau sekarang peduli itu di TV itu loh, jadi nyantuni karena di kanan kiri itu banyak rakyat yang waktu itu susah makan. Beliau dengan teman-temannya itu mengumpulkan dana, mengumpulkan beras ya. Jadi sejak beliau itu mahasiswa walaupun dekrat sudah kelihatan sekali bahwa beliau itu merakyat. Nah, setelah itu kemudian dia ikut di pergerakan kemerdekaan itu pernah menjadi kepala Badan Keamanan Rakyat ya. Kemudian menjadi kepala revolusi di Jawa Timur ketika tahun 45 sampai 49 itu. Beliau memang merakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Juga setelah merdeka beliau punya gedung ini loh, itu nggak disewakan waktu itu. Jadi kalau misalnya beliau itu bukan merakyat sebagai dokter gigi ya sudah enak-enak di rumah saja ya. Praktek zaman dulu, praktek udah enak hidupnya, tapi beliau walaupun keturunan Ningrat, beliau sebenarnya sejak masih muda itu udah begitu. Apa yang membuat beliau berada di banding tokoh lainnya? Ya memang
Karena jiwa merakyat itu dia ikut pergerakan kemerdekaan dan itu diakui oleh negara atau oleh pemerintah. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional itu jasanya ada 3. Waktu mahasiswa tadi sudah mendirikan lembaga kebudayaan rakyat, berarti dia kan sudah berjuang ya untuk rakyat. Nah kemudian ketika perang kemerdekaan, beliau itu memimpin gerilya yang 10 November itu 10 November itu beliau orang temennya Bung Tomo. Jadi kalau Bung Tomo itu kalau zaman sekarang Bung Tomo itu katakanlah juru bicaranya ya, jubirnya. Pak Mus itu yang memimpin untuk melawan Mika itu ya. Jadi merdeka atau mati itu Pak Mus itu antara lain ya. Nah beliau juga menemukan suatu senjata berupa bambu runcing ya, yang dilumuri kotoran kerbau atau lembu atau sapi, sehingga itu yang namanya musuh-musuh Indonesia itu ketakutan malahan. Kalau ditembak gitu kan langsung mati, tapi kalau dipakai bambu runcing itu malah ketakutan karena tersakit. Nah, makanya beliau terkenal dengan tokoh pahlawan 10 November yang semuanya berjuang di dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan itu sampai titik darah yang penghabisan. Jadi beliau berkorban gitu ya, berkorban jiwa dan raga. Kalau dia nggak usah, seperti saya katakan tadi, kalau nggak usah berjuang aja udah enak hidupnya kan, anak negara toh. Tapi tetap ikut berjuang. Nah kemudian setelah selesai merdeka, beliau berpikir bahwa untuk merdeka itu harus ada, kemerdekaan ini harus diisi ya. Jadi kemerdekaan itu bukan tujuan, tapi kemerdekaan ini adalah supaya kita menjadi bangsa yang merdeka, yang adil, yang makmur ya. Sehingga beliau mempersiapkan kader-kader untuk mengisi kemerdekaan itu, yaitu semuanya kalau ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan, berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah setelah merdeka itu beliau mencanangkan bekerja keras sampai titik dan otak keringat yang penghabisan. Makanya beliau ikut mendirikan universitas itu, antara Universitas Erlangga, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran. Terus beliau universitas swastanya itu mendirikan Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama itu tahun 60-an. Jadi nilai apa nih Pak yang paling menonjol dari sosok beliau? Ya kalau sekarang itu nilai kejuangan itu atau pahlawan itu. Jadi kalau zaman dulu pahlawan kan orang yang berjasa ya, yang berjasa terhadap memerdekakan bangsanya. Nah setelah merdeka pun beliau sudah berpikir pahlawan zaman perang kemerdekaan itu berbeda ketika sudah merdeka. Kalau sudah merdeka, beliau itu pikirannya bagaimana mengisi kemerdekaan ini supaya rakyat itu sejahtera hidupnya ya. Nah untuk kesejahteraan kan perlu mengolah tanah dan isinya. Jadi diperlukan ahli-ahli yang muda-muda itu. Dan ahli yang muda-muda itu juga diharapkan menyemangati agama sesuai dengan agamanya masing-masing, kecuali dia itu pintar, ahli di bidang ilmu, tapi disemangati oleh hati yang luhur ya, berakhlak luhur, untuk tidak saja kalau sudah bekerja itu demi kepentingan sendiri, tapi juga demi kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Jadi istilahnya beliau itu sudah negarawan ya. Jadi negarawan itu seseorang yang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Contohnya ya ini, dulu nggak usah nyewa itu. Kalau ini dijual sekarang udah berapa miliar gitu. Itu contoh yang hebat itu. Terus yang kedua tadi contoh sejak kecil, seharusnya dia itu anak ningrat, anak keturunan raja ya, tapi kenyataannya kan dia ikut berjuang gitu. Itu nilainya di situ ya, nilai. Bagaimana peran Dr. Mustopo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ya, jadi beliau itu tadi menjadi kepala PKR, ikut serangan itu ya, serangan 10 November itu, memimpin para tentaranya. Kemudian beliau tadi menemukan senjata bambu runcing yang dilumuri dengan kotoran sapi atau kotoran lembu. Beliau juga pada waktu itu pernah menjadi Menteri Pertahanan ad interim ya. Jadi memang
beliau berjuang secara pribadi maupun di kenegaraan itu ya. Sampai beliau pensiun itu memang beliau di Mabes, kalau sekarang Mabes Angkatan Darat itu ya. Bahkan beliau pernah menjadi direktur utama Rumah Sakit Gatot Subroto. Ya, jadi dalam perjuangan beliau bersemboyan tadi, kita harus berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Tapi setelah merdeka, kita harus berjuang sampai titik otak dan keringat yang penghabisan. Artinya harus kerja keras untuk belajar kalau anak muda. Apa kontribusi di bidang pendidikan khususnya mendirikan universitas ini, Pak? Ya, kontribusinya ya tadi tujuannya itu kan kita negara merdeka itu kan bukan tujuan ya. Merdeka itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan merdeka itu kan seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kemudian daripada itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah dalam pergerakan kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila itu. Lalu kontribusinya di situ terutama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang antara lain ketika selesai merdeka ikut mendirikan universitas negeri yang ada di Indonesia atau di Jawa khususnya. Nah, kemudian juga mendirikan secara pribadi TK Mustopo di Bandung sana ya, sampai Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama itu. Dan mencetak kader sejak kecil ya sampai dewasa gitu ya. Mengapa beliau bisa sukses di 3 bidang sekaligus, Pak? Militer, kesehatan, dan pendidikan, Pak? Ya, beliau itu mempunyai filsafat ya. Kalau kerja itu pertama tadi ya, ketika berjuang harus betul-betul secara fisik dan mental itu siap. Yang kedua, kalau kita masih muda itu harus belajar giat ya. Ketiga harus kerja keras, dan kerja kerasnya itu mempunyai patokan gitu. Patokannya itu 5T. Nah, pertama, manusia itu supaya maju harus takon. Takon itu harus bertanya, kalau nggak ngerti jangan diam aja. Kan itu malu bertanya sesat di jalan. Takon, dan kemudian harus tekun. Nah, tekun itu apa yang dinasihatkan orang lain itu harus kita tekuni. Jadi takon, tekun, tangguh. Nah, dia harus betul-betul mentalnya kuat, jiwa maupun raganya itu kuat. Nah, setelah tangguh, mereka Pak Mus juga bilang harus tanggap. Ya, tanggap itu kita harus responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Ya, yang kemudian T-nya yang terakhir itu memang harus senantiasa tangkas. Tangkas itu ya terampil ya, kecuali pintar teori, pintar praktek. Nah, itu Pak Mus itu semboyannya itu. Menurut Bapak, apakah nilai perjuangan beliau masih relevan untuk generasi sekarang, Pak? Oh, masih saya kira, karena 5T tadi kan harus dijiwai oleh kita toh. Kalau dengan 5T itu, kalau sekarang istilahnya kan aktif, kreatif, inovatif, dan tuntas toh. Dan dalam berjuang maupun bekerja, beliau itu mempunyai semboyan disiplin duet. Nah, disiplin itu D-nya itu dedikasi, kita harus betul-betul ikhlas kerja ya, dedikasi. I-nya itu setiap orang harus punya inisiatif, jangan diem aja ya. Misalnya kita kuliah itu harus sering tanya ya, itu nggak boleh nggak tanya. Disiplin. S-nya harus sosial, kalau kita punya inisiatif disosialisasikan ke teman-teman supaya bisa ditiru yang baik ya, disiplin. I-nya yang kedua itu inovasi, jadi selalu mengembangkan hal-hal yang menjadi hal yang baru, inovasi. Terus P ya, prestasi. Nah, kita sebagai manusia itu harus, walaupun anak muda, harus selalu mengukir prestasi, mengukir suatu jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Disiplin. L-nya itu loyal kepada Allah, loyal kepada negara, loyal kepada Bapak Ibu, loyal kepada ya istilahnya Pancasila ya gitu, disiplin. Terus kemudian I-nya yang terakhir itu introspeksi.
Jadi Pak Mus itu juga tahu bahwa manusia itu antara yang satu dengan yang lain itu kan sering terjadi perbedaan pendapat ya. Itu kalau sebelum kita ngeritik anak atau sebelum kita ngeritik orang lain harus mawas diri dulu. Saya salah apa benar? Nah, sehingga disitulah kita itu manusia itu harus selalu evaluasi diri, melihat diri kita kekurangannya apa, baru memberi nasihat kepada yang lainnya. N-nya itu nation. Jadi kecuali untuk kehidupan diri sendiri dan keluarga, pekerjaan kita ini juga harus diabdikan untuk kepentingan orang lain, kepentingan umum gitu. Jadi jangan seenaknya pokoknya saya karena sudah pinter tak korupsi ya, itu jangan ya. Jadi harus ya pokoknya gaji itu harus cukup toh. Anak istri harus bisa sejahtera, keluarga sejahtera, tapi kita mengabdikan diri kita untuk juga apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana generasi muda bisa meneladani sosok Prof. Dr. Mustopo, Pak? Ya, jadi saya kira kalau melihat Pak Mus tadi kan ada nilainya ya, sejak kecil sampai mahasiswa berjuang itu demi kepentingan kanan kiri toh. Nah setelah merdeka dia ikut perang ya, mempertahankan kemerdekaan. Nah setelah merdeka mengisi kemerdekaan dengan harus belajar keras, belajar giat dan bekerja keras kalau sudah lulus. Nah itu yang saya kira nilai-nilai ketiga itu harus betul-betul menjiwai atau dijiwai oleh anak-anak muda maupun generasi selanjutnya. Kemudian satu lagi beliau memesankan kalau kita bekerja itu pegangannya kecuali disiplin tadi ya, itu yang kedua itu duit. Duit itu ya memang kita harus ada uang ya, tapi tidak komersil. Nah duit itu disingkat kecuali kita memerlukan uang yang memang tidak komersil, kita harus kerja keras. Terus beliau bilang duit diudu diiwet-iwet. Diudu diiwet-iwet itu artinya adalah efektif efisien kalau kita kerja. Terus yang terakhir itu kita sebagai manusia itu harus berdoa ya, berdoa, beriman dan bertakwa. Jadi sehingga setiap insan yang ada di Indonesia itu tidak boleh tidak beragama. Apapun agamanya itu harus kita beragama dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi itu apa namanya? Kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Sekian penjelasan dari mantan Rektor Prof. Dr. Sunarto. Saya Novel Gaflah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.